Selamat pagi adik-adik, Pagi, shalom. shalom semuanya. Kembali lagi dengan Kak Farida dan Kak Olive. Kak Olive. Nah, saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan Haleluya. dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita sebelum kita mulai ibadah kita. Selamat pagi Bapak. Haleluya. Semua anak sekolah minggu fokus. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita mulai dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, haleluya. Sekolah minggu yang ada di rumah, haleluya, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita memuji Tuhan, haleluya. Berlalu ku memuji, ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih.
syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh glory, 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 haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. Buat anak sekolah minggu, mari kita belajar menyembah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak. Haleluya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, haleluya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Buat anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, berikan kesehatan kepada mereka, berikan semangat kepada mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Kayaknya Tuhan. masih kurang semangat nih Kak Farida. Ayo. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita mau memuji nama Tuhan. Mari yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Sebab Tuhan girangkan kita, kita harus bergirang ya. Ya, haleluya. Kita harus bersukacita. Haleluya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka
masih belum semangat nih. Ayo Masih kurang ya? Iya nih Kak. Ayo semangat lagi yuk. Ayo yang di rumah jangan lupa tepuk tangan. Jangan lupa senyum. Karena Tuhan sudah girangkan kita. Haleluya. Haleluya. Yuk, Haleluya. naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh, dengan bersuka ya. Haleluya. Ayo semua tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halawatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Nah, Haleluya, semua masih bersuka cita? haleluya, Haleluya, puji Tuhan. puji nama Nah, Tuhan. kita angkat suatu pujian lagi. Kakak pasti tahu anak sekolah minggu yang ada di rumah pasti masih semangat. Haleluya. dong. Kita angkat satu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Semuanya boleh sambil Haleluya. badannya digerakkan ya. Ya, semangat. Semangat. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji Sekarang Tuhan. kakak mau anak sekolah minggu, siapa yang tahu lagu Anak Monyet di Atas Pohon? Tahu Haleluya. dong, Tahu Kakak. kan? Tahu dong. Nah, buat anak sekolah minggu semangat ya. Haleluya. semangat. Ayo kita angkat satu Haleluya. pujian Anak Monyet. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik semua duduk yang rapi. Haleluya. Sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita naikkan pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Pujian ini dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh ada lagi Tuhan Yesus menyaksikan kebaktian online kami Tuhan. Ibadah sekolah minggu kami online lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi Tuhan kakak sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman. Tuhan berikan hikmat, bijaksana yang daripadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus hati yang dengar-dengaran untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. 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 Amin. 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 Adik-adik boleh duduk yang rapi, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yeah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, sudah siap dengan Alkitabnya, duduk yang rapi dan dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum itu kakak mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Pasti ingat dong ya, harus diingat minggu lalu yang bawa firman Tuhan itu siapa ya? Ya, Kak Oli, benar. Cerita firman Tuhannya tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang Bahtera ya? Iya, benar sekali. Udah masih inget ya anak-anak sekolah minggu. Nah, hari ini kakak mau cerita lagi. Kalian pasti udah pernah dengar dong tentang Raja Salomo. Ya, hari ini kakak mau cerita lagi tentang Raja Salomo. Tapi hari ini kakak mau cerita tentang ada orang yang iri sama Raja Salomo. Kenapa ya dia bisa iri? Boleh gak sih iri? Gak boleh dong kak. Ya gak boleh. Sekarang kita buka Alkitabnya ya. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Nah, ayat cerita hari ini dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Nah, kakak mau tempelin gambar dulu ya. Siapa yang tahu ini siapa? Raja Salomo, benar sekali. Raja Salomo itu dipakai Tuhan karena dia memiliki hikmat. Dia raja yang sangat bijaksana. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang ada seseorang yang iri sekali sama Raja Salomo. Kenapa sih? Pasti adik-adik semua tahu dong, Raja Salomo itu memiliki istana yang sungguh luar biasa, besar sekali. Terus dia membangun bait Allah yang sungguh besar juga. Dia memiliki istana yang indah, ada emas, ada permata, terus lantainya ada karpet-karpet dari sutra, semuanya sangat indah. Hari ini kakak mau cerita tentang ratu yang iri sama Raja Salomo. Dia iri karena Raja Salomo memiliki semuanya. Padahal ratu ini juga sangat kaya. Dia memiliki permata, terus dia memiliki pengawal yang sungguh banyak, memiliki domba-domba, onta, semuanya. Tapi dia tetap iri sama Raja Salomo. Kita lihat ya. Nih. Ini namanya adalah Ratu dari Sheba. Oke? Hari ini kakak mau cerita tentang ratu ini. Dia ratu yang sangat cantik. Sangat cantik. Kita baca ya ayatnya ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ada saat pengawal-pengawal Ratu Sheba pergi mengembara, berlayar.
pelayannya, pengawalnya bilang gini sama Ratu Sheba. Ratu, di sana di Yerusalem ada raja yang lebih kaya dari ratu. Ada raja yang lebih besar dari ratu. Terus Ratu Sheba bilang gini, siapa itu? Saya perlu bertemu dengan dia, kata ratu. Ratu udah kaya, udah banyak pengawalnya, banyak hartanya, tapi dia tetap mau lihat si Raja Salomo ini. Setelah itu, di ayat yang kedua, kita baca bareng-bareng lagi. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Akhirnya Ratu Sheba pergi ke tempat Raja Salomo di Yerusalem. Lihat ini. Akhirnya pergilah Ratu Sheba ke Yerusalem. Dia pergi dengan onta-onta, dengan rempah-rempah, dengan semua hartanya dibawa, dengan pengawal yang begitu banyak. Lihat, untanya banyak kan? Tuh sampai belakang sini. Dia di sini ditaruh. Dia membawa, tadi di ayat 2 dibilang dia membawa batu permata yang mahal-mahal, emas, dan akhirnya dia bertemu dengan Raja Salomo. Lihat ini. Akhirnya dia sampai di istana Raja Salomo. Masih ingat kan nih istana Raja Salomo yang ini? Istana Raja Salomo dia lihat, ya ampun bagus banget istananya. Ada bait Allah dengan tangga-tangga yang sangat besar. Bentar ya, kakak tempel dulu. Lihat ini. Akhirnya dia bertemu dengan Raja Salomo. Dia bilang, dia sangat takjub melihat semua harta-harta Raja Salomo. Wow, besar sekali istana Raja Salomo ya. Terus dia akhirnya bertemu dengan Raja Salomo. Dan kita baca di ayat 3 sampai ayat 6 ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 3 sampai 6. Dan Salomo akhirnya si Ratu Sheba bertanya, kamu adalah raja ya yang memiliki hikmat dengan segala kebijaksanaan kamu? Ya benar. Kakak bacain ya ayat 3 sampai 6. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Di ayat 5 tuh, dia duduk bersama dengan raja. Dia melihat, lihat nih, dia melihat semua pegawai-pegawainya, dia melihat pakaian-pakaian dari pegawainya, semuanya bagus sekali, pengawal-pengawalnya bagus sekali. Terus Raja Salomo juga memiliki hidangan yang sangat enak. Dan Ratu Sheba sangat takjub. Dan lihat, akhirnya dia juga melihat istana Raja Salomo yang sungguh indah. Lihat nih. Istana Raja Salomo yang sungguh indah. Terus di ayat 6 dibilang lagi, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Terus di ayat 7 dikatakan lagi, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Di ayat 8 lagi dikatakan,
Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Dia bilang, aku tidak percaya kamu memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Kamu memiliki pegawai-pegawai, kamu memiliki harta, kamu memiliki pengawal-pengawal. Dan itu melebihi dari apa yang kulihat, dari apa yang aku dengar. Aku dengar hanya sekecil dari yang kubayangkan, tapi ternyata lebih besar. Wow, Ratu Sheba sangat takjub. Dan akhirnya dia bilang gini, dia tahu kalau Raja Salomo tuh anak Allah, anak Tuhan yang baik. Di ayat 9 dibilang gini, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang-orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dia bilang, Tuhanmu sungguh luar biasa. Karena Tuhanmu sungguh luar biasa, engkau memiliki hikmat, engkau layak diangkat menjadi raja, kata Ratu Sheba. Dia sangat takjub sekali sama Raja Salomo. Dan dia bilang, terpujilah Tuhan Allahmu, karena Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja. Setelah itu mereka akhirnya berbicara, saling mengobrol, saling dihidangkan makanan. Dan akhirnya si Ratu Sheba ini memberikan sesuatu kepada Raja Salomo. Apa ya itu? Di ayat 10 dibilang gini. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Tadi kita lihat lagi nih gambar yang kakak tempel. Nih, di sini kan dia di ayat 2 dibilang kan kalau Ratu Sheba membawa rempah-rempah tadi permata. Dia mau memberikannya kepada Raja Salomo. Dia mau memberikannya kepada Raja Salomo. Dia memberikan 120 talenta emas. Banyak banget ya. Ya, dan dia memberikan juga rempah-rempah. Mereka saling bertukar hadiah. Pasti adik-adik pernah tukeran kado kan? Raja Salomo sama Ratu Sheba juga tukeran hadiah. Lalu sekarang Raja Salomo memberikan apa ya sama Ratu Sheba? Ayo kita lihat yuk di ayat 11. Ayat 11 sampai ayat 13. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layaknya bagi Raja Salomo, lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Akhirnya Raja Salomo memberikan apa yang diminta sama Ratu Sheba. Dia memberikan segalanya. Sebelum itu ternyata pengawal Raja Salomo itu pergi ke Ofir. Mereka membawa banyak kayu cendana dan batu permata. Dan akhirnya si Raja Salomo memberikan hadiah juga kepada Ratu Sheba. Mereka saling bertukar hadiah dan akhirnya mereka pulang ke Ratu Sheba, pulang ke negerinya masing-masing, ke negerinya lagi dan bersama dengan pegawai-pegawainya. Sekarang apa yang mau kakak ceritakan dari cerita ini adalah Raja Salomo diberikan hikmat, diberikan harta, diberikan kekayaan, diberikan takhta, dijadikan raja, semuanya diberikan sama Tuhan. Tetapi ada lagi yang lebih besar dari Salomo. Siapa ya dia? Ya, yang lebih besar dari Salomo adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar dari dunia ini. Misalnya kakak kasih contoh.
Raja Salomo bisa memberikan apa saja. Tapi Raja Salomo tidak bisa memberikan nafas, tidak bisa memberikan kebahagiaan selamanya, tidak bisa memberikan kesehatan. Tapi ada yang lebih besar kali Raja Salomo, yaitu Tuhan Yesus. Dia bisa memberikan kamu kesehatan, kepintaran, terus dia bisa memberikan kamu kebahagiaan. Nah, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar dari Raja Salomo. Dan Tuhan Yesus tidak ada duanya. Sekarang kita buka lagi ayatnya ya. Matius 12 ayat 42. Kita baca bersama-sama ya. Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Salomo. Kakak baca terakhirnya ya. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Boleh Ratu Sheba takjub sama Raja Salomo dengan segala kemegahannya. Tapi kita harus ingat bahwa ada lagi yang lebih besar dari Raja Salomo, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat memberikan segalanya buat kita. Tapi Raja Salomo tidak bisa memberikan segalanya buat kita. Karena Raja Salomo hanya manusia. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia penyelamat, dia penolong. Besar, lebih besar daripada Raja Salomo. Dengan segala kekayaannya, Tuhan Yesus memiliki semua dunia ini. Tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Raja Salomo. Oleh sebab itu, kita harus ingat selalu bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu adik-adik semua harus selalu memuji Tuhan. Kita mau selalu mengangkat pujian untuk Tuhan. Karena kita mau membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dan sangat besar kuasanya. Oke adik-adik? Ya, hari ini firman Tuhannya sudah selesai. Dan kakak mau ingatkan bahwa Tuhan Yesus sungguh lebih besar daripada Raja Salomo. Raja Salomo boleh memiliki hikmat, boleh memiliki kebijaksanaan dalam menjadi raja, boleh memiliki kekayaan. Tapi ada lagi yang lebih besar dari Salomo, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa, kita mau muji nama Tuhan, oke? Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, sebab Kau besar, ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya. Pada hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau berkata sebab Tuhan adalah Bapa yang besar. Kita mau berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Kami mau beri kemuliaan Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua. Kita diingatkan lagi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan apapun di dunia ini. Dia memiliki apapun, lebih dari apa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Biarlah adik-adik semua belajar menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa tiada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Semuanya buka suaranya, walaupun ada di rumah. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Semuanya kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat besar. Haleluya, tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang seperti Tuhan Yesus di dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami beri Tuhan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kami, untuk kepintaran,
untuk nafas yang Tuhan telah beri kepada kami Tuhan. Itu semua sungguh besar Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau mengajarkan kami Tuhan pada hari ini untuk selalu Tuhan menyenangkan hati Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati mereka Bapa, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kejeniusan, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus. Berikan juga mereka Tuhan, anak menjadi anak yang baik Bapa, takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini Tuhan boleh mengajarkan kepada anak-anak semua, kepada kami semua Tuhan Yesus, agar kami selalu membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami Tuhan telah selesai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada lagi loh ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk nonton lagi, ibadah lagi di ibadah di sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu adik-adik semua.